maka para sahabat itu mendekat, ya, ujung-ujungnya mendekat dan membuat halaqah lingkaran. Maka Nabi SAW langsung berdialog, ya, berbicara, mengobrol dengan para sahabat. Dan di salah satu hadis yang masyhur, ya, yang Nabi SAW setelah sholat fajar menasehati dan mengingatkan tentang akibat-akibat atau, ya, peringatan, semacam peringatan. Salah satunya beliau mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita melihat perselisihan yang begitu banyak, maka kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula para sunnah khulafa ar-rasyidin. Nah, kita lanjut ke halaman 20, ya. Halaman 20. Itu yang kemarin, adapun halaman 19 yang kemarin. Di halaman ke-20, walam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru alaihim hadhil 'idhati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak begitu banyak mengeluarkan peringatan-peringatan. Jadi tidak melulu tentang nasihat, gitu, ya. Wa inna ma kana yatakhawwaluhum biha wa yata'ahaduhum min ghairi imlalin. Yatakhawwala itu mengawasi, menjaga, memelihara. Yata'ahad juga sama, ya. Jadi saling menasihati, min ghairi imlal, yang tidak membosankan. Saling menasihati tanpa membosankan. Jadi ini salah satu ciri majelis nabinya, tidak membosankan. Jadi tidak melulu tentang nasihat, tentang surga dan neraka, gitu, ya. Wa qad yatahaddatsu ilaihim, dan kadangkala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbicara, ya, dengan para sahabat. Kama shalla marratan as-subha, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari salat subuh. Thumma aqbala 'alan nasi, kemudian menghadap kepada para sahabat. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, bainama rajulun, pada suatu hari, rajulun, ada seorang laki-laki, yasuqu baqaratan, mungkin bukan menunggangi, ya, menuntunlah. Seorang laki-laki ada yang menuntun baqarah, seekor sapi. Baqaratan lahu, ya, seekor sapi miliknya. Qad hamila 'alaiha, yang laki-laki itu telah memikulkan beban di atas punggung sapi. Jadi nuntun sapi, terus menyimpan di atas punggung sapi itu beban. Qad hamila 'alaiha. Iltafatat ilaihil baqarah, maka sapi itu menoleh ke laki-laki itu. Faqalat, sambil berkata si baqarahnya, inni lam ukhlaq li hadza, sesungguhnya saya itu tidak diciptakan untuk hal ini. Jadi bukan untuk memikul beban. Walakinni innama khuliqat lil hirthi wa walakinni innama khuliqtu lil hirth, lil harthi mungkin, ya. Akan tetapi saya itu hanya diciptakan untuk membajak tanah. Jadi bukan untuk memikul beban. Kamu beban rindu mah deh. Jangan rindu itu berat. Faqala an-nasu, maka para sahabat itu berbicara, subhanallah, ta'ajjuban wa faz'an, rasa ta'jub dan ruas kaget, gitu. Abaqaratun takallamu, apakah seekor sapi berbicara? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa inni uminu bihi wa Abu Bakrin wa Umar.
maka sesungguhnya saya itu percaya terhadap demikian, begitu pula Abu Bakar dan Umar. Jadi ini adalah salah satu hadis yang menerangkan fadilah atau keutamaan Abu Bakar dan Umar, di mana Abu Bakar dan Umar tidak ada di majelis ini, tetapi Nabi SAW bersaksi bahwa Abu Bakar dan Umar senantiasa yakin dan percaya terhadap apa yang Nabi SAW ucapkan. Atau dalam redaksi lain, tsumma qala, kemudian Nabi SAW berbicara, berdialog ya dengan para sahabat, baina suatu hari, ra'in, ada ada seorang pengembala. Ra'in itu seorang pengembala. Fi ghanamihi, bersama gembalaannya, tukang ngangon gitu nya. Tukang ngangon, keur ngangon, angonan gitu, ingon-ingon. Keur ngangon bersama gembalaannya. Ada alaihi dhi'bu, maka serigala berlari mau menerkam apa? Hewan gembalaan dombanya itu. Datang berlari dari kejauhan serigala. Fa akhadha minha syatan, maka serigala itu mengambil, sudah menerkam seekor syat, seekor kambing. Fa talabahu ar-ra'i, maka pengembala itu mencari-cari serigala itu kemana ya cenah, nunyokot gembalaan urang. Hatta stanqadhaha minhu, sampai pengembala itu menyelamatkan domba itu dari serigala. Jadi geus ditewak ku serigala, di tayangan serigalanya pek teh kapanggih, dicokot deui, dicokoti dombana. Fal tafata ilaihi dhi'bu, maka serigala itu menoleh kepada pengembala itu. Faqala lahu, seraya berkata ya, man laha yaumas sab'i, milik siapakah gembala-gembala ini di hari Sabu' ya. Yauma laisa laha ra'in ghairi, hari di mana tidak ada pengembala yang mengembala hewan itu, ghairi, kecuali serigala. Wallahu a'lamnya, harus ditinggal di kitab syarah. Faqala an-nasu, maka orang-orang berbicara, subhanallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni uminu bihi wa ana wa Abu Bakrin wa Umar. Maka sesungguhnya saya percaya terhadap kisah itu, Abu Bakar dan Umar. Nah, di sini jelaskan, walam yakun Abu Bakrin wa Umaru hadiraini hinahuma, dan di mana Abu Bakar dan Umar itu tidak hadir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah ini. Walakin syahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imanihima, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaksi dengan keimanan Abu Bakar dan Umar. Ini fadilah Nabi fadilah Abu Bakar dan Umar ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersaksi bahwa keduanya itu akan yakin dan percaya terhadap kisah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Liyaqinihi minhu, dikarenakan keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap itu, radhiyallahu anhuma. Jadi kadangkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mau'izahnya, nasihat, dan kadangkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita. Salah satu contohnya cerita ini. Wa rubbama, dan kadangkala aqbala alaihim, mendatangi para sahabatnya, idza ijtama'u haulahu, atau bisa menghadap ya, ketika para sahabat itu berkumpul di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, maka Nabi bertanya kepada para sahabat, hal fikum maridun na'uduhu, apakah di antara kalian ada orang yang sakit yang mungkin kita bisa menjenguknya. Jadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam nih,
Sesudah sholat subuh tuh bertanya, nah aya nu teu damang kamana si fulan, kemanakah orang ini tidak hadir di sholat subuh, ditaroskeun ku Nabi mah. Bilih aya nu teu damang, hayu urang longok gitu. Jadi bagaimana uhwah ya satu sama lain ketika terbentuk di majelis sholat berjamaah. Ketika seseorang ada satu atau dua orang yang tidak ada, maka itu timbul pertanyaan, kamana si fulan. Ini ketika di dunia, bayangkan ketika di akhirat. Unggal poe sholat, setiap hari kita sholat dengan imam ini, dengan makmum ini, dengan teman-teman ini. Ketika dibangkitkan, ketika masuk surga, tidak ada teman-teman yang menyertai kita, maka kita bertanya, di manakah ya Allah teman-temanku yang selalu berjuang gitunya bersamaku, yang selalu menghidupkan Masjid Baitur Rahman, di manakah ya Allah? Maka satu sama lain saling meminta untuk disatukan. Itulah kebahagiaan yang hakiki, dan itulah sahabat yang hakiki, dan itulah muslim satu sama lain, mukmin satu sama lain yang saling mengingatkan dan saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Fa in qalu, dan jika mereka menjawab, la, tidak ada wahai Rasulullah. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, hal fikum janazah nashhaduha? Apakah di antara kalian ada jenazah atau ada yang meninggal yang mungkin kita bisa mensolatinya gitu ya, menyaksikannya, mengantarkannya? Bilih anu teu damang atau anu ngantunkeun, ada yang meninggal ya, mungkin kita bisa mendatanginya. Fa in qalu la, dan jika para sahabat menjawab tidak ada, qala man ra'a minkum ru'ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kalau tidak ada yang sakit, kalau tidak ada yang meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah di antara kalian ada yang bermimpi? Ra'a minkum ru'yah maksudnya bermimpi ya, bukan melihat, bermimpi. Ra'a itu ada 3 masdar, ra'yun, ru'yah, ru'ya. Ra'a yara, ra'yun. Apa ra'yun? Pendapatnya. Ra'a, saya berpendapat, ra'a itu. Atau ra'a yara, ru'yatun, ru'yah hilal, berarti melihat dengan mata. Adapun ra'a yara, ru'yah, ra'a fil manam, yaitu bermimpi. Nah ini maksudnya bermimpi. Apakah di antara kalian ada yang bermimpi? Falyaqussaha alayya a'burha, maka kisahkanlah, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, a'burha, agar saya bisa mentakbir atau menafsirkan mimpi itu. Jadi Nabi SAW bertanya, aya anu ngimpi teu gitunya. Nabi SAW mau mentakbirkan atau menafsirkan mimpi atau maksud dari mimpi tersebut. Fayaqussuna alaihim ru'ahum, maka para sahabat ada yang menceritakan kisah mimpinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faya'buruha lahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mentafsirkan maksud dari mimpi tersebut. Au yaqulu lahum masya Allah an yaqul, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada sahabat masya Allah terhadap apa yang dia ucapkan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap ba'da subuh itu bermacam-macam ya. Tidak melulu tentang nasihat, tuluy-tuluyan ceramah gitu, enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kepada pendekatan naros gitu ya, enggak melulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, kadangkala bertanya kepada sahabat, sahabat menjawab, seperti itu majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini dijelaskan min ghairi imlal ya, yang tidak membosankan, tidak membuat jenuh, seru gitunya. Wa min dzalika, dan tentang itu, tentang apa? Takwil atau kisah
Nabi SAW menafsirkan mimpi. Hadithu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata setelah Nabi SAW bertanya, apakah di antara kalian ada yang bermimpi? Kisahkan kepadaku, ceritakan kepadaku, saya akan menafsirkan. Abdullah bin Salam berkata, ra'aitu ru'ya ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bermimpi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu ka'anni fi rawdah. Saya bermimpi saya seperti di suatu taman yang indah. Dzakara min sa'atiha wa khudratiha, di mana Abdullah ibnu Salam di sini menceritakan bagaimana kemegahan, luas dan begitu indah, begitu hijau taman tersebut. Wasqaha umudun min hadid, di tengahnya itu ada tihang yang terbuat dari besi. Jadi beliau bermimpi ada di taman yang begitu indah, begitu luas, di tengahnya itu ada tihang terbuat dari besi. Asfaluhu fil ard, yang bawahnya itu menancap teguh ke bumi. Wa a'lahu fis sama, dan atas dari tihang itu sampai ke langit, menjulang ke langit. Fi a'lahu urwatun, dan di atasnya itu ada tali. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, irqa, naiklah. Irqa, naiklah. Qultu la astati'u, saya tidak mampu untuk naik. Ini kisah mimpi beliau. Fa'atani min safun, kisah Abdullah ibnu Salam, maka ada seseorang yang membantuku. Jadi min saf itu di sini disebutkan khadim ya. Maka seseorang yang mendatangiku dan membantuku. Farafa'a thiyabi, serta mengangkat bajuku, min khalfi, dari belakang, dari belakangku. Jadi narik beliau, mengambil bajunya dari belakang. Faroqitu, maka saya dinaikkan, naik gitu. Hatta kuntu fi a'laha, sampai saya tiba di atas tihang itu. Fa akhadtu bil urwah, maka saya memegang erat ikatan atau tali itu ya. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, istamsik, pegang eratlah gitu. Itu kisah beliau ya, melihat ada tihang yang menjulang tinggi ke atas langit, yang di atasnya ada tali, maka dia dibantu sampai bisa memegang tali tersebut. Fastayqadtu, maka saya bangun. Wa innaha la fi yadi, dan di mana tali itu masih ada di tanganku, masih nyepengan tali. Faqasastuha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya kisahkan mimpi itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menafsirkan. Tilkar raudhah, adapun taman itu, al-Islam, adalah Islam. Wa dzalikal umudul Islam, adapun tihang yang kokoh yang menjulang tinggi ke atas langit dan bawahnya sangat menancap ke bumi, merupakan umudul Islam, tihang-tihang agama. Wa tilkal urwatul wuthqa, adapun tali itu tali yang kuat. Fa anta 'alal islami hatta tamuta, maka kamu berada dalam Islam sampai kamu meninggal. Masya Allah, betapa bahagianya ya ketika kita dijanjikan oleh Nabi SAW meninggal dalam keislaman. Husnul khatimah, insya Allah, kebahagiaan tersendiri kepada orang muslim ya, yang meninggal dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ini wasiat Nabi Ibrahim.
Maka dari itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar meninggal diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala marratan, dan kadangkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada li ashabihi, kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, man ra'a minkum ru'ya falyaqussaha a'burha. Siapakah di antara kalian yang bermimpi, maka kisahkanlah mimpi itu kepadaku, saya akan a'burha, saya akan menafsirkannya. A'burha lahu, ya, kepadanya. Faqala rajulun, maka salah seorang sahabat menjawab, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasul, ya Rasulullah, inni aral laylah fil manami dhullatan tanzufus samna wal asala. Wahai Rasulullah, sesungguhnya pada tadi malam tadi, ya, saya melihat di mimpiku atau saya bermimpi dhullatan, ada dhullah itu yang menaungi, ya, mungkin awan. Saya melihat awan tanzufu, yang menetes, as-samna, minyak samin, wal asala, dan madu. Jadi ada awan yang meneteskan minyak samin dan madu. Fa'aran nasa yatakaffafuna minha biaidihim, maka saya melihat orang-orang itu yatakaffaf, meminta-minta, maksudnya bukan meminta-minta. Kaf itu kan tangan, yatakaffafuna kararia gitu. Yatakaffafuna minha biaidihim, nandean gitu, nandean naon, saya nu ngecelakan berupa minyak samin dan madu. Meminta-minta, ya, maksudnya apa bahasa Indonesia na naon ya nya kitulahnya, saya ngartoskeuna. Fal mustakfiru wal mustastilu wal mustaqillu, afwan, fal mustakfiru wal mustaqillu, maka ada yang mendapatkan banyak, ada pula yang mendapatkan sedikit. Jadi nandean aya nu kengeng seueur, ada yang menang banyak, ya, mendapatkan banyak, ada pula yang sedikit. Wa ara sababan wasilan, dan saya melihat sebab yang bersambung, bukan, ya, kalau nggak salah tali ini. Wa ara sababan wasilan, dan saya melihat tali yang bersambung minas samai ilal ardi, dari atas langit sampai ke bumi. Fa'araka, dan saya melihatmu wahai Rasul, akhadta bihi, memegang tali tersebut, fa'alauta, maka engkau naik ke atas. Jadi ala itu tinggi, ya, aliyun, tinggi, maha tinggi. Thumma akhadha bihi rajulun, kemudian ada seorang laki-laki yang turut memegang tali tersebut, min ba'dika, yang setelahmu, fafa'ala, dan dilakukan demikian pula. Jadi mengikuti Rasul naik nyepengan tali eta, aya pemuda nyepengan tali eta terus naik oge gitu. Tsumma akhadha bihi rajulun akharu fafa'ala, kemudian ada laki-laki yang lain melakukan hal demikian, memegang tali tersebut serta naik mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma akhadha bihi rajulun akharu, dan ada pula seorang laki-laki yang memegang tali tersebut, fanqata'a bihi, ternyata tali tersebut putus. Tsumma wusila lahu fafa'ala, kemudian disambungkan kembali, diikatkan kembali tali tersebut, fafa'ala, maka dilakukanlah hal demikian, memegang dan naik juga. Jadi ini adalah kisah atau mimpi dari salah seorang sahabatnya.
Qala Abu Bakrin, maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi abi anta, demi ayahku dan demimu, wallahi demi Allah, la tada'anni fala a'burannaha, ya, tinggalkanlah, izinkanlah atau biarkanlah aku, izinkanlah aku, fala a'burannaha, agar dapat aku menafsirkan mimpi tersebut. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar membolehkan untuk mentafsirkan mimpi tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'burha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, silahkan tafsirkanlah mimpi tersebut. Qala Abu Bakrin, maka Abu Bakar menafsirkan, amma dhullatu, adapun awan tersebut, fadhullatul Islam, maka awan Islam yang menaunginya itu adalah al-Islam. Wa amal ladzi yantufu, ya bukan tantu, tadi itu salah ya. Adapun wa amal ladzi yantufu minas samni wal asal, adapun sesuatu yang menetes berupa minyak samin dan madu, fal Qur'an, maka itu adalah Al-Quran, halawatuhu walinuhu, manisnya Al-Quran dan lembutnya Al-Quran. Ini salah satu sifat Al-Quran, ada manis dan lembut bagi orang yang mentadaburinya. Wa amma ma yatakaffafun nasu min dzalik, dan apa yang orang-orang itu tampak orang-orang itu tampak naman. Orang-orang itu tanpa. Orang-orang itu dapatkan ketika meminta tangannya, melebarkan tangannya gitu ya. Naon anu ditampaku orang-orang teh gitunya. Fal mustakfiru minal Qur'an wal mustaqil, ada yang diberi pemahaman banyak dari Al-Quran, ada pula yang sedikit. Jadi ada yang memahami Al-Quran itu, ada yang benar-benar banyak pemahaman tentang Al-Quran, ada pula yang sedikit. Wa amma sababul wasil, adapun tali yang tersambung minas samai, dari atas langit, ilal ardi, sampai ke bawah bumi, fal haqqu, itu adalah kebenaran, allazi anta alaih, yang naon ieu nya? Terjemahkeun naon? Adapun tali tersebut ya, yang dari atas langit sampai ke bawah bumi, merupakan kebenaran yang engkau yakini, ta'khudhu bihi, yang engkau bawa, fayu'likallahu bihi, maka Allah meninggikanmu dengan kebenaran itu, atau dengan kebenaran itu ya, al-Islam ini, wal Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ya'khudhu bihi rajulun min ba'dika, kemudian seseorang itu mengambil pula tali tersebut setelahmu, faya'lu bihi, dan maka dia mencapai derajat tinggi yang sama itu. Enggak sama sih, maksudnya mendapatkan derajat yang tinggi pula. Tsumma ya'khudhu bihi rajulun akharu faya'lu bihi, kemudian datang seorang laki-laki yang mengambil hal demikian tersebut, tali tersebut atau Quran tersebut, kebenaran tersebut, maka dia telah mencapai derajat tinggi pula. Tsumma ya'khudhu bihi rajulun akharu, kemudian seorang laki-laki mengambil pula kebenaran itu, fayanqati'u bihi, maka terputus. Tsumma yusilu lahu faya'lu bihi, kemudian dia berusaha untuk menyambungkannya, maka dia naik derajatnya pula. Fa'akhbarani Rasulullah, ya fa'akhbirni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bi abi anta asabtu am akhtatu, maka ceritakanlah, beritahukanlah kepadaku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah saya benar atau saya salah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asabta ba'dan wa akhtata ba'dan. Qala fa wallahi ya Rasulullah la tuhaddithani man ladzi akhtatu. Qala la tuqsim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu telah
baik sebagian atau telah menafsirkan dengan baik sebagian dan salah sebagian. Terus apa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang salah dari tafsir saya? Beritahukanlah kepadaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqsim, janganlah kamu bersumpah. Maksudnya janganlah kamu bersumpah dalam tafsir mimpi ini. Gitu ya. Salah satu mimpi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsirkan dan kisah Abu Bakar yang meminta izin untuk menafsirkan ru'ya. Jadi subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kisah. Insyaallah untuk ngabuburit selanjutnya kita lanjutkan ke halaman atau cerita-cerita berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.